tahu bahwa di Indonesia ini ada. Ngeri, ini tanggapan Anies soal larangan anak presiden nyapres. MK harus membuat demokrasi setara di depan rakyat Indonesia. Sakit ya, otak-otak sakit kalian ini. Ini semacam manusia satu ini yang lagi ngomong ya. Dia ini ngomong muter-muter nggak jelas, tapi pada intinya dia itu menyetujui adanya perubahan undang-undang itu. Pukul mundur politik dinasti. PDIP dukung aturan larangan keluarga presiden maju pilpres. Tanpa disadari ya, PDIP itu adalah politik dinasti yang sejati. Megawati kembali bikin geger. Ia sesumbar mengusulkan Puan Maharani maju jadi presiden dengan klaim dukungan rakyat mencapai 98%. Pernyataan ini langsung menyulut reaksi keras. Publik mempertanyakan asal angka fantastis itu didapat dari mana. Namanya proklamasi. Karena kalian ini masih jadi budak-budak. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyon namanya waktu zaman Jepang? Romusa. Kalau aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang peninjauan ulang Undang-Undang Pemilu di MK ya, dengan tujuan melarang keluarga mantan presiden ya mencalonkan diri sebagai presiden. Semakin kesini ternyata semakin banyak netizen yang berkomentar ya. Bukan hanya karena itu akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi ya jika sampai judicial review tersebut dikabulkan. Tetapi juga judicial review tersebut terkesan sangat janggal sekali. Banyak netizen yang menduga bahwa itu hanya akan berlaku ya terhadap keluarga Jokowi gitu, bukan keluarga mantan presiden yang lain. Kalian pikir rakyat Indonesia ini bodoh macam kalian itu macam kader-kader kalian itu, macam jongos-jongos kalian ya enggak lah. Apalagi tiba-tiba saja muncul dukungan dari kader partai Kebo teman-teman ya. Lah kok tiba-tiba mendukung gitu loh. Dari sini kita ya patut mencurigai bahwa sebetulnya peninjauan ulang tersebut yang merupakan inisiasi atau titipan Partai Kebo untuk mengganjal Gibran 2029 mendatang. Jangankan melawan Gibran ya, melawan kucingnya Gibran saja loh, kalian gak bakal menang, percaya omongan saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini tanggapan Anies soal larangan anak Jokowi nyapres. Ngeri, ini tanggapan Anies soal larangan anak presiden nyapres. MK harus membuat demokrasi setara di depan rakyat Indonesia. Jadi tidak tebang pilih hanya untuk kepentingan keluarga saja. Anies mengungkit soal peraturan larangan keluarga pejabat ya kalau nggak salah ya. Sebelumnya sudah ada peraturan ini, tapi pada akhirnya dibatalkan lagi oleh putusan MK. Kayaknya sekarang ini bukankah sudah waktunya untuk dikoreksi lagi terkait peraturan itu. Rakyat juga sudah bisa menilai ya. Kalau menurut teman gimana? Teman-teman setuju keluarga presiden atau anak presiden itu dilarang nyapres, atau tetap setuju pada tetap boleh nyapres itu? Beri komentar terbaik kalian. Kalau menurut saya begini, saya sebetulnya sependapat ya,
dengan upaya-upaya untuk dalam tanda kutip menghalangi adanya dinasti politik begitu ya. Tetapi ya jangan hanya fokus terhadap presiden dan wakil presiden. Kalau perlu itu dari tingkat desa. Anak kepala desa tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala desa langsung gitu ya. Kecuali sudah menjadi mantan sekian tahun, ibaratnya sekian puluh tahun. Nah, kemudian juga bupati, gubernur. Nah, saya sependapat. Tapi kalau cuma presiden dan wakil presiden, ini kan sangat tendensius sekali gitu loh. Ada apa? Dan kira-kira yang ingin diganjal ini siapa gitu kan? Apakah semua keluarga mantan wakil presiden, mantan presiden itu tidak boleh nyapres? Kan belum tentu, kan begitu. Iya toh, lanjut. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada Saking takutnya akan kemenangan Pak Jokowi atau pemerintahan sekarang ini di tahun 2029 nanti, para pembenci ini ya menggugat MK agar mengubah undang-undang di mana anak presiden ataupun wapres tidak bisa mencalonkan menjadi presiden ataupun wapres. Sakit ya, otak-otak sakit kalian ini. Ini semacam manusia satu ini yang lagi ngomong ya. Dia ini ngomong muter-muter nggak jelas, tapi pada intinya dia itu menyetujui adanya perubahan undang-undang itu. Kita jadi ingat tahun 2003 dulu ya, di mana Megawati itu bisa lolos menjadi seorang presiden karena ada perubahan undang-undang untuk menurunkan batas pendidikan dari dari sarjana menjadi SMU. Akhirnya Megawati bisa menjadi seorang presiden. Tapi ketika di tahun 2024 di mana MK merubah batas usia dari 40 tahun ke atas menjadi 35 tahun ke atas. Akhirnya seorang Gibran ini bisa menjadi seorang wakil. Tapi kalian mengatakan apa? Gibran ini anak haram konstitusi, melanggar MK. Terus apa bedanya dengan Megawati saat itu? Ya. Dan sekarang ini, para pembenci ini ingin merubah undang-undang atau ngotot mengajukan gugatan kepada MK untuk merubah undang-undang agar anak presiden ataupun wapres itu tidak bisa mencalonkan. Kan otak-otak sakit kalian ini. Kita sebagai masyarakat juga punya hak ya. Punya hak kedudukan atau yang setara untuk berpolitik. Asalkan memenuhi batas usia ataupun pendidikan. Ya, dan kita sebagai masyarakat bisa mengajukan kepada MK agar tidak usah merubah undang-undang itu. Saking ngototnya ya para pembenci ini atau saking takutnya mereka itu akan kemenangan Pak Jokowi ataupun pemerintahan sekarang untuk di tahun 2029 nanti. Sinting kan? Gini, saya punya usul menarik teman-teman ya. Gimana kalau judicial review tersebut tuntutannya itu ditambahin calon presiden dan wakil presiden yang pernah kalah tidak boleh ikut nyalon lagi. Ayo gimana? Selain anak keluarga mantan presiden dan wakil presiden yang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilpres, juga calon yang pernah kalah. Rasain lo motiar-motiar gue ya. Iyalah gitu, baru adil ya. Lanjut. Pukul mundur politik dinasti. PDIP dukung aturan larangan keluarga presiden maju pilpres. PDIP dukung aturan larangan keluarga presiden maju pilpres. Tanpa disadari ya, PDIP itu adalah politik dinasti yang sejati. Bagaimana tidak, dari zaman Bung Karno ya ke anak-anaknya Megawati, ke cucunya Puan Maharani, ke cicitnya lagi politik. Itu bukan politik dinasti namanya. Mikir. Demokrat. Dari bapaknya presiden, anaknya ketua umum Partai Demokrat ya, bapaknya mendirikan Partai Demokrat. Calon gubernur nggak jadi, mau jadi wapres nggak bisa, kalah pamor. Bukannya itu dinasti juga? Kalau mau bikin aturan tuh yang mbok mikir ya, ngaca diri gitu loh. Aturan dinasti. Bapak Jokowi nggak punya partai ya, cuma diusung jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ya. Dinastinya di mana? Mas Gibran calon ke wali kota Solo dipilih oleh rakyat. Kalau nggak dipilih oleh rakyat,
ya nggak mungkin jadi. Naik ke digandeng Pak Prabowo jadi wakilnya. Ya, mohon maaf. Kalau kemarin Pak Prabowo tanpa menggandeng Gibran, saya yakin atau mungkin 50-50, belum tentu juga Pak Prabowo jadi presiden. Gitu loh. Jadi ya memang aura Bapak Jokowi ini sangat kuat, ditakuti partai politik besar, sampai seakan-akan apapun itu akan dicegah, akan dijegal, biar keluarga Jokowi ini tidak berpolitik, agar partai-partai yang sana itu senang foya-foya korupsi. Iya nggak? Salah satu ini aja. Di saat Bapak Jokowi merumuskan perampasan aset, ada nggak ketua DPR atau anggota DPR ikut mengesahkan? Nggak ada. Diperlambat sampai sekian tahun. Hanya ketok palu pengesahan perampasan aset. Itu yang merumuskan Bapak Jokowi. Disinggung lagi oleh Pak Gibran kemarin. Pada kepanasan, gimana caranya ini? Gibran jangan nyapres lagi. Nggak boleh. Jokowi jangan di politik lagi. Ini si Kaisang partai apa ini? Nggak boleh lagi. Takut semua hanya dengan sosok Jokowi. Bayangkan kalau dua orang atau mungkin seluruh pejabat seperti Bapak Jokowi, saya nggak bisa bayangkan Indonesia semaju apa. Bener, 10 tahun saja luar udah mengakui kok pembangunan negara. Kalau mau maju ya bersaing dengan negara maju, infrastrukturnya dibangun, SDM-nya yuk kita perbaiki. Kalau SDM-nya seperti Panci, Yaman, HTI, FPI, mana bisa maju Indonesia? Maunya demo, ngerusak fasilitas. Gimana mau maju? Oke, kita bahas nanti lagi. Ya gimana mau maju? Ya menurut saya ya partai politik itu tidak pernah berpikir bagaimana caranya membuat negara ini maju. Yang mereka pikirkan itu gimana caranya partai mereka besar, kemudian mereka mendapatkan upeti, persetan dengan orang lain yang tidak menjadi bagian dari partai mereka. Itulah kekurangan partai politik ya. Ya kita sama-sama tahu lah. Dengan partai politik ya kita bisa menyampaikan aspirasi, karena itulah instrumen yang memang harus ada dalam negara dengan sistem demokrasi. Tapi faktanya kan tidak seperti itu, Ferguson, ya kan? Iya. Dari sini kita juga bisa menilai lah siapa sebetulnya dalang dibalik judicial review, peninjauan ulang undang-undang pemilu yang melarang anak atau keluarga mantan presiden untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden, ya kan? Saya yakin itu ujung-ujungnya apa? Mantan presiden yang sudah menjabat lebih dari 10 tahun boleh, gitu ujung-ujungnya. Jadi nanti yang dilarang itu hanya anaknya Jokowi. Koclak gak ya? Koclak lah. Lanjut. Sebenarnya kan ini bukan soal anak presiden ya Mbak, tapi ini soal hak warga negara. Bahwa yang kita tahu, apabila hari ini anak presiden dilarang, besok bisa jadi anak kepala desa juga dilarang. Sedangkan demokrasi kita tidak pernah membatasi itu. Dan di konstitusi kita jelas, kita semua punya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga tahu bahwa orang itu kan nggak pernah memilih lahir dari siapa. Ya gimana orang bisa daftar jadi anak presiden, atau saya tidak mau terlahir Tuhan sebagai anak presiden. Nah, ya kan tadi kan sudah saya sepil ya di bagian opening bahwa ini ya sama dengan mencederai atau melanggar ya hak-hak berdemokrasi, ya melanggar prinsip berdemokrasi itu sendiri. Karena apa? Ya karena demokrasi itu semua orang itu dipandang sama, ya kan? Boleh dipilih dan boleh memilih. Ya iyalah, kalau misalnya anak presiden, mantan presiden tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Nah itu kan ya tendensius sekali gitu loh. Kenapa nggak sekalian aja sampai kepala desa dibatasi? Nggak mau kan? Iyalah, karena kalau itu sampai terjadi, partai-partai kalian itu akan menjadi ya miskin. Iyalah nggak ada setoran. Hai, lanjut. Indonesia bukan punya nenek moyangnya Jokowi. Jadi Jokowi jangan seenaknya aja keluarganya dijadikan pejabat semua. Ada aturannya. Jangan sampai seperti Louis XIV.
Negara adalah aku. Tidak ada. Megawati kembali bikin geger. Ia sesumbar mengusulkan Puan Maharani maju jadi presiden dengan klaim dukungan rakyat mencapai 98%. Pernyataan ini langsung menyulut reaksi keras. Publik mempertanyakan asal angka fantastis itu didapat dari mana. Jadi bicara namanya proklamasi. Ada kalian ini masih jadi budak-budak. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa ku yo namanya waktu zaman Jepang? Romusa. Kalau aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Asa terus regenerasi nih, goblok. Welek. Oh gitu. Pokoknya Indonesia harus miliknya sang nenek dan keluarganya gitu. Jadi kalau ada keluarga-keluarga lain ataupun siapa di negeri ini yang berusaha ya semacam mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, itu harus dilarang gitu, harus diadili begitu. Cebokin tuh terus pantatnya Mamak Ketum itu. Lanjut. Selamat siang, lanjut lagi ya. Luar biasa ya. Ada di komentar saya, di kolom komentar saya, di postingan saya, berarti saya harus jawab ya. Luar biasa. Ini tentang Pak Jokowi, tuduhan untuk Pak Jokowi membangun dinasti ya. Wah, luar biasa ya. Kenapa presiden lain bisa, Jokowi enggak? Nah ini dia. Kenapa enggak boleh? Lah orang yang larang itu mereka, Mas. Yang melarang itu mereka, Mas. Ini siapa ya? Aku juga enggak kelihatan nih. Ya pokoknya yang melarang itu kan mereka. Yang menghalang-halangin itu kan mereka, Mas. Kalau masyarakat rakyat itu bebas, boleh siapa saja, ya. Kenapa presiden lain bisa, Jokowi kenapa enggak? Soekarno turun ke Megawati, ya. SBY ke AHY. Ini jelas. Tapi kenapa Pak Jokowi dilarang? Karena Pak Jokowi terlalu baik untuk rakyat dan negara. Karena keluarga Pak Jokowi terlalu kerja jujur, bekerja benar, bekerja keras, berprestasi untuk Indonesia. Dan mereka itu tidak bisa. Mereka tidak bisa. Makanya satu-satunya jalan ya menjegal Jokowi sekeluarga, Gibran yang baik ini, yang berprestasi ini, yang membangun negeri ini. Karena mereka itu pengen, ya, mereka itu pengen mereka saja yang berkuasa, ya. Makanya anaknya AHY, anaknya SBY buru-buru suruh keluar dari militer, suruh jadi gubernur. Nah, habis gubernur mau capres. Habis mau capres mau wapres. Nah, maunya wapres, mau nyapres malah mau wapres. Capres gak bisa, wapres gak bisa, mau nyerobot. Akhirnya ya udahlah, terima ketua umum, menteri 6 bulan. Akhirnya ngemis lagi ke Prabowo. Luar biasa. Ya, kenapa SBY, Megawati, Soekarno bisa, kenapa Jokowi nggak boleh? Kenapa Jokowi nggak bisa? Ya karena mereka itu kalah akhlak, kalah prestasi, kalah akhlak, kalah kepinteran, kalah kecerdasan, kalah kebaikan, kalah moral, kalah akhlak, ya. Satu-satunya jalan hanya untuk menjegal. Satu-satunya jalan mereka sekongkol bertiga, Anies, Rizik, Megawati, 16 miliar, SBY, Subhanpala, 125 triliun, ya, Roy Panci yang digerakkan, ya, si Malakama itu Roy Panci. Ya, luar biasa. Satu-satunya jalan orang bodoh itu menggunakan
ya sesat, menggunakan kebodohan. Orang bodoh menggunakan kebodohan, tapi komentar mereka itu selalu presiden tolol didukung sama pendukung bodoh. Padahal yang bodoh itu siapa? Ya ini orang bodoh. Dengan cara menjegal Jokowi, dia pikir bisa. Padahal kebaikan itu tidak akan bisa dikalahkan dengan keburukan. Kebaikan, kebenaran itu tidak akan bisa dikalahkan dengan kejahatan. Wah, mendung. Ya. Jadi kebaikan itu tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan dan keburukan. Mereka tidak sadar perbuatan mereka itu buruk. Dan perbuatan Pak Jokowi itu insya Allah benar. Dia dihujat segala hujatan, dicaci maki segala cacian, difitnah segala fitnahan. Pak Jokowi diam. Dan dengan diam ini Allah yang datang menolong. Lewat siapa? Masyarakat, rakyat. Luar biasa. Pasti pertolongan Allah selalu untuk Pak Jokowi. Makanya mereka itu tidak bakalan bisa jadi apa-apa. AHY jangan harap. Karena perbuatan dari dasarnya, dari awalnya, bapaknya kurang baik. Mangkrak, koruptor, korupsi. Itu mangkrak, duitnya kemana? Barang-barang korupsi itu kemana? Angelina Sondakh udah bilang. Demokrat 20%. Kemana itu duit 20%? 20 triliun, 20%-nya berapa? 2 triliun, 20%-nya berapa? Ini baru dari Hambalang saja. Nah ini baru Hambalang saja. Sementara kan banyak proyek semua hampir mangkrak. Mandalika, ya. IMIP, Bandara Morowali, ya, Bandara Kartajati, dan Becak Kayu, dan Lapindo, dan Senturi. Duitnya kemana? Nah, inilah. Mohon maaf, begitu juga Megawati. Duitnya kemana itu? Lapindo apa itu? Satelit Indosat. Blok Rokan dan banyak semua. Kerjanya mereka apa? Prestasinya mereka apa? Tapi Pak Jokowi berprestasi, bisa mengambil aset dari luar negeri. Aset-aset milik Indonesia yang ke luar negeri lari, udah bisa diambil sama Pak Jokowi. Mengambil privat itu nggak gampang, namanya udah perjanjian puluhan tahun. Itu nggak gampang, itu privat. Kalau emang gampang ya presiden lain dari dulu. Tapi kenyataannya mana? Dan membangun itu juga kenyataannya Pak Jokowi 10 tahun bisa membangun. Bahkan mau mere, bahkan doga, dan semuanya bagus-bagus. Pak Jokowi bisa, karena apa? Ada niat. Pak Jokowi itu ada niat, memang niatnya membangun negeri, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya dari Jawa sampai Papua ada jalan tol kebagian semua. Padang, Sumatera, Aceh pun dikasih jalan yang baik. Harga BBM 1 harga. Bendungan di mana-mana dikasih. Ini tujuan Pak Jokowi memang belum sempurna. Makanya MBG ini program juga untuk mengangkat petani-petani itu biar terangkat hasilnya. Biar Pak cabai sayuran itu terangkat, terjual, kebeli sama MBG. Biar untuk rakyat Indonesia semuanya itu kan jadi perlu banyak penghasilan dari petani. Ya, ini tujuan Pak Jokowi, ya. Kalau kita sebagai rakyat yang baik, yang punya hati nurani, bisa nangkap tujuan Pak Jokowi. Tapi manusia serakah, pendukung SBY, pendukung Megawati ini udah nggak rahasia umum lagi. Makanya saya sebut, orang di sini disebut, kenapa pendukung SBY, pendukung Megawati, pendukung Anies ini hanya caci makian, hanya jegal-jegalan. Karena mereka tidak punya prestasi, makanya hanya bikin narasi kebencian, narasi hasutan. Sementara mereka bikin hasutan, mereka bikin narasi, ujung-ujungnya nabok bosnya sendiri. Semua jadi akhirnya menurunkan harga diri bosnya sendiri. Karena memang harganya memang rendah.
ya. Makanya selalu merendahkan orang, selalu menghina orang. Sekarang dihinakan Allah, dibongkar semua nih Megawati, SBY, Soekarno, ya. Luar biasa. Soekarno dengan perempuan-perempuannya, SBY dengan ya mangkraknya, Megawati dengan mohon maaf ya, dengan nyinyirannya, merasa paling cantik, anak presiden, punya segalanya. Luar biasa. Tapi mencari, udah tua, mencari laki-laki yang handsome, yang gede tinggi, ya. Sementara SBY ngeluh ditikung Anies. Jenderal kok ditikung Anies? Ngeluh ditinggalkan, ngeluh menuduh Gracia Antasari mencemarkan nama baiknya dan keluarganya, ya. Bahkan sampai melampaui batas, bisa melihat nasib dan masa depan orang di media sosial, di depan orang-orang. Luar biasa, dihinakan. Kenapa Jokowi tidak? Karena mereka yang menjegal. Kenapa Jokowi nggak boleh? Karena Jokowi terlalu berprestasi dan Jokowi membangun negeri. Mereka tidak suka Indonesia ini maju, ya. Mereka ingin mereka sendiri yang kaya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga bisa dipahami, ya. Iya, barusan kita menyaksikan komentar dari ibu-ibu netizen teman-teman ya, yang cukup panjang tetapi isinya daging ya, nggak ada tulangnya sama sekali, ya toh, 9 menit lebih, nyaris 10 menit tinggal beberapa detik gitu kan. Panjang kali bang, iya saya juga capek sebetulnya mendengarkannya. Tetapi karena yang disampaikan ini adalah ilmu semua, ya kan? Iya, daging semua, jadi saya nggak bosan-bosan mendengarkannya. Ini menarik sekali teman-teman ya, coba saya bacakan teks di badan videonya. Karena menurut saya ini adalah kesimpulan apa yang disampaikan oleh mama-mama barusan dari depan sampai akhir. Kenapa presiden lain bisa, Jokowi enggak, Soekarno, Mega, dan SBY. Nah ini maksudnya, ya udah dibahas tadi ya. Nah, kenapa Jokowi tidak boleh? Jokowi, Gibran sekeluarga bekerja untuk negeri, untuk rakyat, karena mereka sendiri yang mau berkuasa. Jabatan, harta 7 turunan sampai neraka. Ada, sependapat sekali. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.